Kalau udah start mulai kan berarti? Iya. Kalau stop berarti berhenti kan? Kalau stop berarti apa? Lagi ngerekam gitu kan? Iya. Kenapa lupa baby? Enggak bingung. Biasanya ya, nah tapi kalau saja aku juga biasanya kayak gitu kalau udah mulai dia. Kalau misalnya dia dipijit dari stop berarti lagi ngerekam kan? Tapi udah rekam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nih yang udah datang nih ya? Atira, Raha, Kesuma, Anissa. Kita stop dulu. 9 orang, 9, 10. Sikit ya, tapi nggak apa-apa. Sehat semuanya? Sehat? Sehat yang di sana di rumah masing-masing? Sehat, sehat ya? Udah siap masak? Udah? Udah siap masak? Udah bantu orang tuanya? Udah dibantu orang tuanya? Jangan di kamar aja ya, mentang-mentang di daring, asal dipanggil disuruh lagi Zoom, alasan lagi daring, ngerjain tugas begini begitu ya. Nah, jangan, tinggalkan aja dulu, bantu orang tuanya. Walaupun lagi ngerjakan tugas kan, tugasnya dikumpul ada waktunya, misalnya sore, maghrib, malam. Kalau kerjaan orang tua memang pada saat itu, tinggalkan dulu. Apalagi udah kelas 11, tinggalkan dulu, gampangnya itu ngerjain tugas. Kerjakan dulu apa yang disuruh orang tuanya. Itu baru mantap ya. Ya kan Raha? Raha udah bantu ya Pak hari ini? Udah bantu ya Pak hari ini? Kurang apa? Coba ulangi lagi Raha. Nyapu. Oh ya, nyapu. Nanti sekalian rumah saja disapu ya. Ya Raha. Kapan-kapan. Iya, Raha ini rajin ini. Biasanya nyapu kelas ya. Sekarang nggak lagi ya. Sekarang udah liburnya piketnya. Kalau dulu Lili piketnya hari apa Lili? Hari Minggu, hari Ahad. Hari Minggu. Di sekolah dulu piketnya hari apa? Hari Senin. Nah, sekarang nggak ketemu lagi piket kan? Senang nggak Li? Senang nggak? Enggak, banyak di rumah pikirnya. Oh, banyak yang di rumah. Berarti mantapan di rumah kalau gitu. Ya, oke. 14 orang. Ya, kita buka saja pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak saja tetap dalam keadaan sehat. Ini ada duo nih ya, Risa dan Sakira. Ada duo nih ya, duo apa ini Sakira? Ya, duo matematika ini, Risa dan Sakira. Jadi semoga anak-anak saja tetap semangat walaupun tetap di rumah ya belajarnya ya, kita nikmati saja, kita jalani saja, kita beradaptasi, kita menjalani namanya seleksi alam ya. Jadi kita terseleksi, siswa yang terseleksi. Jadi kalau lulus nih kita dalam proses pembelajaran. Wah, berarti yang keluar itu nanti, misalnya Atira datang dia kelas 12, masuk kelas 12 itu Atira yang sudah terseleksi selama masa Covid. Ya kan? Dalam belajar daring. Pernah enggak dimarahi sama uminya belajar daring? Enggak pernah. Ana selalu memberikan yang terbaik. Enggak pernah menyusahkan umi Ana di rumah. Jadi pas di sekolah Atiranya sudah berubah, Atira yang dewasa, Atira yang lebih baik, Atira yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik, Atira yang lebih menghargai waktu, menyayangi teman dan sebagainya. Pokoknya keluar ibaratkan Doraemon keluar dari kantong ajaib. Nah, gitu ya. Nah, jadi di rumah itu sebenarnya kalian itu ditempa ya, belajar dalam keadaan yang serba mungkin tidak mengenakkan dan sebagainya, tapi kalian menjalaninya. Nah, maka itu nanti keluar, siswa yang keluar untuk kelas 11 maka masuk kelas 12 itu yang sudah terseleksi. Maka bersyukur
ya, bersyukur menjadi siswa-siswa yang terseleksi dengan baik. Oke, kita coba bahas sedikit materi kemarin ya. Materi latihan. Nampak ini nak? Bisa tutupkan ya pintunya. Jadi di sini ada nampak ya, di sini ada pengerjaan apa? Pengerjaan apa ya? Tiang-tiang gitu, jadi agak-agak ribut sedikit. Ini salah satu punya teman kita, punya si Raha ini. Tugas yang kemarin, jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn 5/2n kuadrat ditambah 3/2n suku ke-10 deret aritmatika tersebut. Jadi yang ditanya adalah suku ke-10, berarti U10, karena suku ke-10 U10 yang ditanya. Tetapi yang diketahui adalah Sn, berarti jumlah deretnya. Ustazah sudah kasih sebelumnya, ada rumus dia. Kalau yang diketahui Sn, ada cara cepatnya atau rumus yang bisa kita gunakan. Sn kurang 1. Oke, ini bagus sekali ya. Langsung dimasukkan S10. Kenapa N-nya 10? Karena yang ditanya adalah suku ke-10. Berarti S10, N-nya 10, S10 kurang 1. Jadi S9. Jadi kalau S10 kurang 9. Kalau Rantia, hidupkan suaranya Rantia. Kalau saja tanya S20 apa rumusnya Rantia? S20 apa rumusnya? S20 kurang S19. Iya, bagus. Oke. Jadi langsung aja ya. 5/2. Ini 5/2 dari yang ini ya. Dari yang ini, dari yang diketahui, jangan bingung. 5/2, kemudian N, di sini kan N kuadrat. N-nya adalah 10, maka 10 kuadrat. Tambah 3/2, yang ini 3/2 dari Sn-nya, N-nya masukkan juga 10. Baru untuk yang S9 5/2 gantikan N-nya 9, kuadratkan tambah 3/2 gantikan N-nya 9. Oke, buat dalam kurung, berarti yang dalam kurung pertama S10, dalam kurung kedua S9. Baru hitung. 100 bagi 2 50, 50 kali 5 250, 250 tambah 15 265. Benar. 9 kuadrat 81 ya. 81. Ini 81 kali 5 405 bagi 2 tambah 9 kali 3 atau 3 kali 9 27/2. Maka sama-sama per 2 dijumlahkan jadi 432/2. Boleh ya, karena dicoret-coret miring nggak habis ya, karena 81 bagi 2 koma, 9 bagi 2 koma. 265 ini kalau dijumlahkan 432/2, maka disamakan penyebutnya. Oke, 432 530, 265 kali 2. Oke, dikurangkan 98 bagi 2 49. Berarti S10 itu 49. Itu masih, oh ini salah Raha. Raha ini bukan SN ya. UN. UN ini ya. Oke. Ini UN. Rumusnya itu adalah UN sama dengan SN kurang 1. Ya Raha? Iya, oke, bagus. Jadi suku ke-10 adalah 49. Selesai. Rata-rata jawabannya sama, rata-rata jawabannya benar. Ustazah tanya ke Suma Arum. Ke Suma Arum. Iya Ustazah. Ke Suma sudah ngumpul kan? Iya Ustazah. Tapi agak lama ya. Iya. Kenapa masalahnya? Kenapa agak lama? Karena kan dicari dulu Ustazah. Iya, dicari dulu jalannya. Ya. Kusuma dapat juga jawabannya 49. Itu Kusuma ikuti langkahnya itu seperti ini juga kan? Maksudnya Ustazah gini, paham nggak? Jelas nggak? Ini jelas, cuman kalau misalnya yang main tembak-tembak itu nggak bisa Ustazah, kayak mesti dijabarin dulu gitu. Oh, kayak ini, kayak si ras bagi 2 gitu. Main coret-coret. Tembak-tembak. Oh, Iya. main coret-coret ya. Iya.
Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya si Kesuma 5 kali 100, 500 bagi 2 nggak masalah. Mau coret, Iya. mau kalikan boleh, nggak masalah. Yang penting hasilnya harus 49. Oke ya, kalau bisa cepat, kalau nggak bisa ya nggak masalah. Yang penting Ustazah tanya ngerti gitu alur mengerjakan ini ya, ngerti ya? Iya, Ustaz. Oke, bagus. Oke, dah ya, ini jawabannya. Si Raha ya yang Ustazah ambil. Sekarang kita masuk barisan geometri. Barisan geometri, barisan aritmatika dan deret geometri, barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kalau mencari UN A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B UN. Kalau mencari SN N/2 di N/2 buka kurung buka kurung apa tambah? Mencari Buka kurung lah. ya. SN barisan aritmatika N/2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Bisa juga ada rumus UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Kalau SN-nya diketahui pakai rumus yang itu untuk mencari UN. Sekarang yang kedua, barisan geometri dan deret geometri. Hari ini kita pelajari dulu barisan geometri. Hania Salma. Barisan aritmatika apa Hania? Barisan aritmatika apa Hania? Pengertiannya? Barisan yang memiliki pola atau barisan yang memiliki apa Hania? Kalau di sini, iya Zah. Kalau Silahkan. di sini suatu barisan bilangan-bilangan Mm-mm. di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan Mm-mm. merupakan bilangan tetap. Iya, bagus. Itu ya. Barisan aritmatika, barisan yang mempunyai barisan atau pola yang bedanya tetap, gitu aja. Biar kita simpel, bedanya tetap. Jadi kalau siswa sudah menjawab mempunyai beda yang tetap, itu hanya dimiliki oleh barisan aritmatika. Kalau barisan geometri itu adalah suatu barisan ya dengan pola tertentu berupa perkalian. Ini sebenarnya enggak harus berupa perkalian ya. Pokoknya dia pola bilangan atau susunan bilangan yang memiliki rasio yang tetap geometri. Jadi kalau pada aritmatika beda tetap, kalau pada geometri rasio tetap. Rasio tetap. Apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Perbandingan dua suku yang berurutan. Perbandingan dua suku yang berurutan. Garis bawahi misalnya. Jadi perbandingan dua suku yang berurutan itulah rasio. Misalnya ada suatu barisan, misalnya U1, U2, U3, U4. U4 gitu ya. Oke, saja stop aja lah dulu biar dia saja hidupkan aja kameranya. Walaupun kalian sudah paham, tapi nggak apa-apa saja jelaskan. Karena mungkin ada juga yang kawannya masih bingung ya kan. Nampak kameranya nak? Nampak? Nampak Zah. Ya. Misalnya ini ada U1, U2, U3, U4 gitulah ya, ada 4. Ini barisan aritmatik, ini barisan geometri, bukan aritmatika, geometri. Maka kalau yang dikatakan rasio itu adalah perbandingan dua buah suku yang berurutan. Berurutan itu artinya bersebelahan. Berarti U2 per U1 itu rasio. Boleh juga U3 per U2. Boleh juga U4 per U3. Yang penting dia berurutan. Sama seperti beda. Kalau beda kemarin aritmatika apa? Ini geo. Kalau aritmatika kayak mana kemarin? Kalau mencari beda.
Dikurang. Iya, pengurangan dua suku yang berurutan. U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3, kan gitu. Nah, pokoknya kalau pada geometri dia bicara rasio, kalau pada aritmatika dia bicara beda. Dia bicara beda. Itu aja bedanya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya ya. Nah, ini dia. Nah, di sini pun ada dijelaskannya. Cuma kan kadang kita kalau nggak kita tulis agak susah memahaminya. Suatu barisan U1, U2, U3, UN sampai UN tambah 1 dinamakan barisan geometri apabila untuk setiap N bilangan asli berlaku ya. Bilangan asli. UN tambah 1 per UN atau sama dengan U2 per U1 sama dengan rasio. Jadi ini dah rumus R. Inilah rumus rasio, inilah rumus perbandingan, inilah rumus R pada barisan geometri. U2 per U1. Jangan altira lagi ya. Salwa. Ini salsabil. Salwa. Kalau U saja buat U100 per U99, rasio enggak itu? Salwa. Apa Kalau Ustazah buat gini, U100 per U99, itu rumus apa itu? Rasio enggak? rasio ya, Za? Iya, rasio. Kalau Ustazah buat misalnya U1000 per U999, rasio enggak? Iya, Za. Iya, rasio. Pokoknya dia yang di atas sama yang di bawah hanya beda satu ya, urutannya atau sukunya. Oke, lanjut. Contoh, tentukan rasio dari barisan ini. Gampang sekali. Masukkan. Mau ambil U2 per U1 boleh, 4 per 2. Mau ambil 8 per 4 boleh, mau ambil 16 per 8 boleh, mau ambil 32 per 16 boleh. Jadi kalau dibagikan hasilnya 2. Jadi barisan geometri ini rasionya adalah 2. Jadi tetap dia, terus dia rasionya. Kalau misalnya tiba-tiba ada misalnya U5 per U4, rasionya jadi 3, berarti dia bukan geometri. Jadi kalau geometri harus tetap dia. Sampai kapanpun rasionya harus 2 kalau pada barisan geometri ini, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Masih menjelaskan rasio? Ada? Ada yang bertanya? Sarapina, Cut Aisyah, Hanifah, Fatimah. Ustazah, Saya. tuh jawabannya memang harus 2 gitu kalau misalnya angkanya yang lain gitu. Enggak, tergantung angka, tergantung hasilnya dia gini. Ini 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2, 32 bagi 16, 2. Tergantung dari ininya, pola barisannya. Kalau misalnya di sini 3 misalnya kan, tergantung, pokoknya tergantung polanya dia ke suma ya. Enggak harus 2, yang penting rumusnya yang harus tetap. U2 per U1, U3 per U2, rumusnya yang harus tetap. Kalau angkanya mengikut pada pola barisannya. Bisa ke suma? Iya, Ustazah. Bisa. Oke. Coba ke suma tulis di sile-sile. Ustazah buat 3, 9, Ustazah tunggu. 3,27, titik-titik. 3,9,27, titik-titik. Ustazah tanya sama Kesuma, barisan geometri, barisan Ustazah apa? 3,9,27, titik 3, artinya berlanjut. Dah. Ya. Ustazah tanya, apakah barisan geometri? Ini dicari.
Ustazah tanya aja, apakah barisan geometri? Jawabannya ya atau tidak itu? Tidak Ustazah. Tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya dibagi tunggu dulu. Tetap enggak rasionya? Coba 9 bagi 3 berapa? 9 bagi 3, 3. Terus itu kan U2 per U1. Kalau U3 per U2 berapa? Kalau U3 nya berapa? 27 bagi 9 Ustazah. Iya, berapa? 27 bagi 9. 3. 3. Rasionya tetap enggak? Rasionya tetap enggak? Rasionya Perbandingannya ya, tetap enggak? tetap. Berarti barisan apa? Geometri. Iya, geometri. Maka jawabannya barisan geometri. Oke, udah bisa lah itu. Yang lain sudah paham. Insyaallah. Suku ke N barisan geometri dirumuskan sebagai berikut. Ini dia sukunya. UN sama dengan AR pangkat. Ini pangkat ya nak, di atas N kurang 1. Dia di atas. UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. UN adalah rumus suku ke N. A suku pertama, R rasio, N banyak suku. Sama seperti barisan aritmatika. Tapi kalau aritmatika, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tapi kalau geometri, A kali R pangkat N kurang 1. Ini dia keterangannya. Oke, kita masuki contoh. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri 3, 6, 12. Itu dia 3, 6, 12. Oke, saja cari kertas dulu ya. 3, 6, 12. Perhatikan suku ke-7, berarti yang ditanya adalah U7. U7 yang ditanya. Barisannya 3, 6, 12, titik-titik. Yang ditanya adalah U7. Jawabannya 192 ya, 192. Kita ingat, coba Ustazah pakai kamera aja biar lebih jelas. Ini kameranya agak nampak? Nampak nak? Nampak Zah. Oke, kita cari U7 ya. Apa rumus UN-nya? Barisan geometri A kali R pangkat N kurang 1. Berarti yang ditanya U7, langsung aja. U7, A-nya berapa? Suku awalnya 3. R-nya berapa? Rasionya? 3. Rasionya berapa? 2. Dari mana 2? Dari mana 2? 3. Kalau yang jawab 2, iya, kalau yang jawab rasionya 2 benar ya. 6 bagi 3 2 atau 12 bagi 6 2. Berarti 2. N-nya berapa? 7 kurang 1. Bagus. 3 2 7 kurang 1 6. Oke. 3. Dah. 2 pangkat 6. Ayo, Ustazah ingat 2 pangkat 5 32. Kita hafal aja 2 pangkat 5 32. 32 kali 2 lagi 64. 3 kali 64 12 1 19. 6 kali 3 18 19. 192. Sama ya, sama yang jalan di materi tadi ya. Jadi gitu aja langsung. Masukkan rumusnya, masukkan berapa A-nya, masukkan R-nya, mencari R-nya kan kita udah tahu. Ini bagi ini 2. Baru N-nya udah tahu sesuai permintaan 7 ya 7 kurang 1 6. Baru hitung 64. Baru kalikan 192. Selesai. Suku ke N ya. Itu mencari rumus suku ke N. Dah sama ya 192. Oke. Sekarang contoh kedua dulu. Perhatikan. Diketahui barisan geometri. Coba bacalah dulu. Siapa yang mau silahkan. Saya Ustazah bilang. Ayo biar Ustazah. Iya, iya. Siapa ini Lili? Sofiza. Oh iya, Sopi. Ayo silakan Sopi.
Diketahui barisan geometri suku kedua dan suku keempat masing-masing adalah 14 dan 56. Iya. Tentukan suku pertama rasio barisan tersebut. Iya. Berarti yang ditanya apa itu Sophie? Suku pertama apa? A. N dan Suku suku pertama. pertama A. Iya, dan rasio. Iya. Ya. Oke, kita jawab ya sama-sama. Pakai kamera aja. Itu jawabannya suku pertamanya 7, rasionya 2. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Mana kameranya? Oke, ini ya. Ini ya tadi ceritanya. U2 14, U4 56. Kameranya ini agak ke bawah dia, udahlah. Baru ditanya A dan R. Oke, kita mencari A, kita mencari R, kita gunakan yang sudah diketahui. Ya, Ustazah tulis balik ya. U2 sama dengan 14. Apa rumus U2 pada barisan geometri? A dikali R. A dikali R. Iya, A kali R aja kan? Karena kan dia 2 kurang 1 kan? 2 kurang 1 kan jadi 1 kan? Bisa nggak diterima? Bisa, Za. Bisa. Oke, U4. U4 56. 56 berarti A R Tiga. iya, 3. Karena 4 kurang 1 3. Baru rumus mencari rasio. Boleh nggak? Kita bandingkan dulu ya, kita bandingkan. U4 per U2. Kita bandingkan. U4 per U2. U4 masukkan rumusnya AR pangkat 3. U2 kita masukkan rumusnya AR. Artinya ini kita bandingkan ya nak, yang diketahui kita bandingkan. Baru A bagi A. Habis. R3 bagi R jadi berapa? R kuadrat. Oke. Jadi tadi gini, sini salah nih. U4 per U2 sama dengan U4 nilainya berapa nak? 56. Gantikan ya. U2 nilainya berapa? 14. Baru tadi ini AR pangkat 3, U4 rumusnya AR pangkat AR saja. Baru ini kita kecilkan jadi R kuadrat gitu ya. Ini kita buang, ini kita bagikan jadi R kuadrat. Berarti kita dapat R kuadrat sama dengan 56 bagi 14 berapa? Hitung 56 bagi 14. 4. Berarti R akar 4. 2. Dapat rasionya 4. Sudah dapat. Jadi dengan kalau soalnya seperti ini nak, yang diketahui seperti ini, kita bandingkan saja dia U4 per U2. Jadi dapat kita nanti dari sini rasio. Sudah mendapat rasio, kita bisa mencari A. Mau pakai U4 boleh, mau pakai U2 boleh. Mau pakai yang mana terserah kita, pilih saja salah satu. Mau yang mana kita? U2 boleh. U2 kita ambil U2 rumusnya AR. Dah. U2 tadi berapa? 14. A-nya enggak ada. R-nya berapa tadi udah dapat? Oh ya, oke. Ini Ustazah ulangi. U2 sama dengan AR rumusnya kan? U2 dari soal 14. Gantikan. A-nya enggak ada. R-nya tadi sudah kita dapat 2. Gantikan sini 2. Berarti 14 sama dengan 2A. A sama dengan 14 per 2. A sama dengan 7. Dapat A-nya 7, dapat rasionya 2. Siapa yang enggak ngerti tanya. Nih U2-nya 14, U4-nya 56. Ini A-nya ditanya, R-nya ditanya. Baru buat rumusnya. Buat rumus U2, buat rumus U4. Dah, baru bandingkan U4 dengan U2. Masukkan rumusnya. Jadi kalau ini dibagikan tinggal R kuadrat. Berarti R kuadrat itu sama dengan nilai U4 tadi 56, nilai U2 14. Kalau dibagikan 4. Berarti R saja akarkan jadi 2. Dapat R-nya 2, mau cari apa aja udah bisa. Mau cari A,
karena A-nya belum diketahui. A boleh ambil rumus U4, boleh ambil rumus U2, terserah. Udah mau habis waktunya ya. U4, U2 terserah. Bukan Ustazah tadi, kalian mau U2. Nih U2, AR. U2-nya 14, A-nya enggak ada, R-nya 2. Gantikan 2A, langsung aja 14 bagi 2, 7. Selesai. Bisa? Bisa? Insyaallah bisa. Ya insyaallah ya. Ya insyaallah lah ya. Ustazah sih nanya bisa-bisa aja, kalian pun segan jawabnya ya. Ya Salwa. Ustazah ini bisa-bisa aja. Kayak ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja ya memahaminya. Itu tadi beberapa contoh mencari suku ya. Pertama tadi suku ketujuh, ini mencari suku pertama dan rasio karena sukunya udah diketahui U2 sekian, U4 sekian. 1151. Ini tadi sudah, ini sudah. Ini sudah. Suku tengah. Sedikit lagi lah ya, suku tengah. Suku tengah ini rumusnya UT akar A kali UN. A kali UN, A suku awal, UN ini suku yang terakhir nak. Jadi kalau ada suku seperti ini, ada pola seperti ini, yang ujungnya inilah UN. 5120 inilah UN. Maka A-nya diketahui 5, UN-nya 5120. Ditanya kebetulan suku tengah, UT, ya langsung aja masukkan rumusnya UT sama dengan akar A kali UN. A-nya gantikan 5, UN-nya masukkan 5120, kalau kita kalikan 25600, kalau kita akarkan 160. Gampang. Ya, sederhana sekali. Itulah mencari UT ya. UT sudah, baru sisipan. Oke, satu lagi, sedikit lagi ya nak, sisipan. Sisipan juga ini rumusnya K tambah 1 akar R. R aksen, baca aja R aksen, itu rasio barisan geometri baru. Kalau R rasio barisan geometri lama. Jadi kalau ada aksen berarti dia baru, kalau R saja lama. K itu sisipannya, N itu banyak barisan geometri lama, N aksen banyak barisan geometri baru. Jadi nanti ada rasio baru, ada banyak suku geometri baru, R aksen dan N aksen. Ini baru contohnya aja langsung. Terakhir, ini dia terakhir. Tentukan rasio baru. Berarti rasio baru berarti R aksen yang ditanya. Yang terbentuk jika antara 1/4 dan 8 disisipkan sebanyak 4 buah bilangan. Gampang, kita buat yang diketahui. Berarti X-nya itu 1/4 ya, yang di awal. Y-nya itu yang di belakang. Sama juga kayak aritmatika. Aritmatika kan ada sisipannya juga, X dan Y. Yang di awal buat X, yang di belakang 8 buat Y. K-nya itu sisipannya, K itu sisipan 4. R aksen rumusnya, tengok tadi R aksen rumusnya ini, akar R pangkat K tambah 1. Makanya dibuatnya ini dia, K tambah 1 akar Y per X ya. Ini dia. R itu boleh juga Y per X ya, Y per X. Dimasukkan Y per X. 8 per 1/4. 8 per 1/4, 1/4 itu kalau dibalik baginya itu jadi kali, maka 4-nya jadi di atas. Jadi 8 kali 4, 32. 4 tambah 1, 5. Akar 5 dari 32, 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 5, 32. Ya. Berarti rasio barunya 2. Seperti itulah mencari sisipan. Oke, satu lagi, nggak apa-apa ya, mesti tahan kan? Penerapan Udah, baris. Ustazah, udah. Udah apa? Udah Zah. Udah, Zah. Lanjut minggu depan aja, Ustazah. Oh iya, oke lah. Oke, nanti yang ini Ustazah kasih ke grup aja ya.
kalian baca-baca aja ya. Oke. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan membaca hamdalah. Ayo sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Febri.